Sahabat channel Pandu Bulung, sahabat channel Mbah Teguh, sahabat channel Ki Joko. Kita tadi sudah melewati dari pintu gerbang dan tadi siang kita juga melewati sini ya. Kalau menurut Mbah pada malam hari ini apakah ada sesuatu yang nanti energinya bisa kita deteksi secara kebatinan Mbah Teguh dan Ki Joko kira-kira? Oke, insya Allah Mas Pandu, insya Allah kita nanti deteksi bagaimana reaksi kodam-kodam yang ada di sini, akan kita telusuri bagaimana kuatannya, akan kita cek bersama-sama. Oke pemirsa, dari Mbah Teguh atau sesepuh desa Prabagan atau sesepuh desa Prabagan yang mana penembahan atau petilasan yang di Buyut Manguntapa di Munggang Petir, beliau di sini akan mencoba untuk ngecek nanti keadaan atau ngecek aura sebesar apakah kekuatan auranya. Bukan berarti kita melawan, tapi kita hanya ingin tahu seperti itu. Jadi kita ikuti penelusuran malam di sumber mata air Munggang Petir. Sahabat Pandu Bulung, kita nantikan ada apa setelah penelusuran malam di Munggang Petir atau di sumber mata air Munggang Petir di petilasan Ki Buyut Manguntapa. Beliau Mbah Teguh sesepuh dari desa Prabagan, wakil dari Juru Kunci, dan Ki Joko Lolono sedang melakukan doa atau tawasulan langsung. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan selalu video dari saya. Sahabat channel, sahabat Mbah Teguh, sahabat Ki Joko, dan sahabat saya, baru saja Mbah Teguh melakukan suatu ritual khusus ya, ritual khusus di mana Mbah Teguh berkomunikasi secara doa, berkomunikasi secara batin untuk nembung ya bahasa Jawanya ke poro danyang-danyang yang ada di penembahan atau sumber mata air Munggang Petir di petilasan Ki Buyut Manguntapa. Kita akan coba cek dulu airnya, bagaimana keadaan airnya. Sahabat channel, airnya tetap dalam keadaan bersih ya. Airnya dalam keadaan bersih. Kalau mungkin seperti itu, ini bukan kotoran apa-apa ya. Tapi yang jelas airnya tidak berbau dan airnya sangat jernih sekali. Jadi saya akan coba ya sahabat channel, saya akan coba untuk ambil dari sini. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya akan coba. Ini airnya tidak berbau dan saya akan coba. Ya, jadi luar biasa sekali airnya. Walaupun jadi airnya semacam ini, tapi airnya tidak kotor ya, tidak berbau. Dan tadi sudah coba saya minum, ternyata tidak berbau apa-apa, malah lebih bersih daripada air mineral yang lainnya. Teman-teman, yang tadi sumber mata air atau kedungnya. Nah, di sini itu adalah kedung ya, di mana sumber mata airnya di sebelah sana. Di sebelah sana Mbak Teguh. Iya, betul. Di sana itu berarti termasuk dalam sekali ya Mbak Teguh. Yang di pojok sana itu sumber mata airnya. Ya, di situ yang paling dalam. Yang paling dalam di sebelah Ya, sana Mbak Teguh. dalam sebelah situ. Jadi kayak lumpur hidup atau memang itu masuk ke dalam? Itu masuk ke dalam kayak ada lumpur tapi bukan lumpur. Itu masuk ke dalam sekali. Tapi belum pernah ada yang mengecek. Ada yang pernah mengecek. Pernah mengecek? Ada, tapi masuk ke dalam, nggak nyampe ke dalam, orangnya mau kesedot. Orangnya mau kesedot ke sana. Langsung orangnya diangkat lagi. Coba di shoot. Nah, iya di shoot sebelah sana ya. Nah, itu yang posisi. Nah, situ ya. Nah, ya itu. Memang itu warnanya beda sendiri, Mbak. Warna beda sendiri. Warnanya beda sendiri di sana, warnanya semakin hitam ya. Tapi yang saya anehkan tidak ada ikan di sini ya, Mbak. Kalau memang binatang-binatang air selain ikan ada ya, Mbak ya. Cuma nggak ada ikan. Ada. Cuman kalau ikan nggak ada di sini. Oh, seperti itu ya. Kita akan saksikan Mbah Teguh, Ki Joko, dan saya akan memadukan satu kekuatan di mana apakah benar auranya atau kekuatannya sangat dahsyat dan luar biasa sekali. Kita buktikan ya. Sahabat channel, sahabat Pandu Bulung, sahabat Ki Joko, dan sahabat Mbah Teguh, kita akan melakukan interaksi. Kita akan melakukan interaksi pengecekan aura sebesar apa di sini. Tapi catatan tidak lain tidak bukan berarti kita melawan ya, tapi kita ingin mengetahui seberapa besar, seberapa kuat. Ingat, bukan kita akan melawan kekuatan yang ada di sini, tapi kita hanya mengecek. Ikuti saya pemirsa. Oke.
sangat luar biasa sekali. Di sini benar-benar tidak boleh main-main ya. Jadi kekuatan yang sangat luar biasa sekali di sini. Entah apa yang menjaga di sini, yang jelas di sini adalah kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Pemirsa Pandu Bulung, jadi benar-benar di sini kekuatannya sangat luar biasa sekali. Tidak boleh untuk main-main ya. Saya sempat tertarik ke sana. Aku Joko, bantu Mbak Teguh. Pemirsa, ini di luar dugaan kita ya. Tidak ada setting di sini. Ternyata memang di sini sangat luar biasa sekali karena beliau memang Mbah Teguh memang sering ke sini dan memang sudah diwakilkan dari juru kuncinya. Ya, Mbah Teguh sedang berinteraksi ya, bukan berarti kita tidak jadi kita memang membiarkan. Jadi pemirsa, memang tidak boleh untuk main-main ya di sini ya, tapi kita tidak melawan ya. Mungkin ada kejadian atau ada penghuni sini yang mungkin tidak terima ya, dikira kita melawan ya. Jadi ada interaksi seperti itu. Aduh pemirsa. Seperti ada yang mau masuk ke dalam tubuh saya, tapi saya mampu kontrol ya. Suatu bentuk perlawanan ya. Walaupun kita tidak melawan, mungkin kita tidak boleh main-main di daerah sini ya. Baru saja kita di pintu gerbangnya. Memang kita tidak boleh untuk main-main ya. Biasa kita hanya menyaksikan saja ya apa yang kita tadi sudah diberi weling ya, suruh jangan berbuat apa-apa biar Mbah Teguh yang bisa mengendalikan sendiri. Oke, bisa. Oke, pemirsa, sahabat Mbah Teguh, sahabat Pandu Bulung, sahabat Ki Joko Lolono ya, Mbah Teguh baru saja melakukan suatu interaksi ya. Dan tadi mungkin apa yang dilakukan Mbah Teguh itu di luar kendali Mbah Teguh, tetapi tadi saya sudah dikasih pesan jangan sampai saya berusaha untuk seolah-olah mengobati atau seperti apa. Jadi biarkan mengalir apa adanya dan beliau bisa mengendalikan sendiri, dan kita akan tanya ada kekuatan apa yang merasuk di dalam yang tadi menyerang, atau saya belum tahu apakah ini serangan, apakah ini bentuk interaksi dari makhluk gaib yang ada di daerah sini. Kita akan tanya langsung ke Mbah Teguh sebagai narasumber yang langsung berinteraksi tadi. Mbah Teguh, Mbah Teguh, apa yang tiba-tiba Mbah Teguh seperti tadi pada saat pengecekan tiba-tiba mundur dan terjatuh? Apa yang dirasakan Mbah Teguh? Oke, Mas Pandu, sahabat channel, saya akan ceritakan apa yang saya tadi deteksi. Siap, Mbah Teguh. Saya berinteraksi, saya mendeteksi di situ ada kekuatan yang sangat hebat sekali, dan di situ ada seorang perempuan menyerang saya
Dengan seketika itu saya belum terlalu siap, saya mental ke belakang, saya terus berinteraksi dan terus akhirnya sampai kalah, alhamdulillah saya bisa mengatasinya. Terima kasih Mbak Teguh. Mbak Teguh, berarti tadi itu bukan merupakan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Mbak Teguh, bukan ya? Bukan. Jadi Mbak Teguh berusaha untuk bukan melawan tapi mengontrol dan mengendalikan seperti Iya, itu betul supaya sekali. Mbak Teguh ini. Tapi sempat tadi Mbah Teguh terjatuh, memang kekuatan sangat luar biasa. Kekuatan sangat luar biasa dan saya nggak cukup kuat untuk menahan itu. Seperti itu. Iya, jadi saya terpental, Mas Pandu. Oke, tadi saya sempat juga seperti yang Mbah ceritakan, berarti sama ya. Jadi tadi saya juga seperti itu ya. Saya sedikit ada yang seperti masuk ke dalam diri saya, mungkin supaya saya dikendalikan oleh penunggu sekitar ya. Tapi bukan berarti kita melawan ya. Mungkin kita tetap tidak boleh melaksanakan perjalanan selanjutnya atau keliling-keliling di area sini. Dan tadi saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Teguh, dan Ki Joko pun tadi terjatuh juga. Iya betul. Ki Joko, apakah Anda yang Anda rasakan pada saat jenengan juga ikut terjatuh dan mental ke depan? Ya. Tadi kalau mental ke depan seolah ada yang menarik, kalau Mbah Teguh mental ke belakang seolah ada yang mendorong. Kalau Ki Joko dari belakang seperti terdorong ke depan. Iya. Apa yang dirasakan oleh Ki Joko? Yaitu seolah-olah kayak ada yang mendorong dari belakang. Seolah-olah ada yang mendorong Ya, dari itu. belakang. Jadi saya pun belum siap juga. Belum siap. Tapi sempat tadi ada suara geraman, Ya. itu geraman dari panjenengan langsung atau bukan? Mbah Teguh pun tadi seperti ada yang suara menggeram, dan saya pun tadi ada suara kayak menggeram. Saya sedikit merasakan rasa itu di bawah sadar, setengah pada sadar kayak gitu loh. Jadi saya benar-benar merasakan seperti ada geraman. Apakah itu diri saya menggeram? Dan saya akan tanyakan ke Mbah Teguh. Mbah Teguh, Jadi saya menggeram. seperti itu. Gitu, iya. Dan terus kayak ada makhluk yang di sebelah saya menahan gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi pada saat ada serangan, ada yang menahan. Hmm. Seperti itu. Apakah serangan itu makhluk yang tidak mengizinkan atau tidak menyukai Mbah Teguh atau bagaimana? Dan sementara di belakang ada yang menahan, seolah membela Mbah Teguh. Jadi gini, saya kan sering kesini ya Mas ya. Jadi gini Mas, ini ada yang membackup saya. Jadi saling bertentangan gitu. Seperti itu ya. Iya. Makanya itu saya tergeletak jatuh kan gitu. Dan seperti menggeram itu karena pas saya tahan napas. Gitu. Oh, seperti itu. Mbah Teguh, pada saat tadi Mbah Teguh merasakan suatu serangan dan ada yang menahan dari belakang, saya pun seperti itu. Apakah Mbah Teguh juga tahu saya semacam itu tadi seperti apa? Saya sendiri saya masih bingung. Saya tadi di sebelah Mbah Teguh juga seperti itu, Mbah Teguh. Tolong dijelaskan apa yang terjadi pada diri saya, Mbah Teguh. Jadi gini, Mas Pandu, jenengan itu berusaha mendeteksi. Betul Iya sekali. Kan? Mendeteksi itu tadi ada kekuatan kodam yang mau masuk, tapi yang sebelah sini malah menahan, jadi nggak bertentangan, nggak bisa masuk. Jadinya di alam setengah sadar, setengah iya. Setengah iya, setengah sadar gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi tetap ada yang mau terima kita hadir di sini dan ada yang tidak terima kita Iya, hadir di sini. gitu. Ki Joko, Ki Joko, tadi Ki Joko dari belakang ada yang mendorong ke depan. Iya betul. Dan ada suara geraman. Suara geraman itu keluar dari mulut Ki Joko sendiri, menahan, atau memang sudah ada makhluk lain yang sudah menguasai badan Ki Joko? Kalau masalah geraman tadi saya malah nggak terasa gitu. Nggak merasakan. Nggak Berarti ada merasakan. suara geraman itu Iya, tidak merasakan. Tidak merasakan. Jadi beda lagi ini, Beda lagi. Mbah Teguh. Apa yang kira-kira Mbah Teguh bisa jelaskan tentang proses tadi Ki Joko menggeram, ternyata bukan suara geraman Ki Joko. Dan saya pun pada saat tadi merasakan sesuatu energi yang sangat luar biasa, saya merasakan geraman saya adalah geraman saya tapi di setengah sadar. Dan pada saat saya Mbah Teguh menjelaskan tadi, Mbah Teguh geramannya Mbah Teguh karena menahan serangan. Dan barusan saja Ki Joko yang bisa dijelaskan geraman apakah itu? Oke, jadi gini Mas Pandu, sama aja sama jenengan tadi, dia diserang dari depan dan ada yang nahan dari belakang. Betul. Jadi di sini ada yang masuk di alam setengah sadar, setengah nggak sadar. Betul. Gitu, sama juga kayak jenengan gitu. Tapi posisi Ki Joko sudah lebih banyak masuk di Iya. alam tidak sadar, Iya, begitu alam ya? nggak sadar. Oh, jadi begitu. Pemirsa, sahabat Pandu Wulung, sahabat Mbah Teguh, dan sahabat Ki Joko Lelono. Pada malam hari ini kita baru saja masuk dan kita baru saja berinteraksi. Tadi saya juga mau didorong masuk, Mbah. Mbah, tolong dijelaskan karena Mbah juga di sini sebagai sesepuh sini. Saya pada saat mendeteksi di sana saya seperti didorong masuk, seperti saya mau jatuh ke air. Apa yang bisa dijelaskan seperti itu, Mbah? Jadi gini Mas Pandu, waktu Mas Pandu di sebelah sana, itu di situ udah ada yang siap siaga, kepengen menyerang Mas Pandu.
menyerang dalam arti saya seperti digeret ke Ya, air. menyerang itu karena apa? Harus kita suci. Ini kita dari bawah langsung ke sini mendeteksi seolah-olah dia menantang. Kamu nggak sopan. Oh, jadi seperti itu ya. Gitu. Jadi sahabat Pandu Wulung, sahabat Ki Joko Lono dan sahabat Mbah Teguh. Jadi benar-benar tempat ini tidak boleh untuk sembarangan ya. Kita harus berwudu seperti itu. Berwudu, ya. Jadi harus bersih. Bari paling tidak kita harus berwudu dulu. Tapi ya itulah apa namanya, kita tidak tahu ya. Tapi Mbah Teguh juga tadi mungkin ya namanya orang lupa menjelaskan di awal cerita ya. Jadi saya seperti dibawa masuk ke dalam. Setelah itu baru kita terjadi tadi adanya serangan-serangan seperti itu. Tapi Mbah Teguh, kira-kira apakah kita akan melaksanakan mengelilingi dari sumber mata air di sini, Mbah Teguh? Apakah memang ini kita tidak boleh melanjutkan untuk supaya kita tidak terjadi sesuatu, Mbah Teguh? Sebenarnya gini Mas, lebih baik kita mendingan kita cut sampai di sini dulu. Seperti itu ya? Ya, karena nanti kalau kita melangkah lebih jauh lagi, malah kita nanti ada kejadian yang lain-lain yang nggak tidak kita inginkan seperti itu ya. Iya. Begitu, Ki Joko Ya, betul. kira-kira. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, pemirsa sahabat channel, di sini Mbah Teguh menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh meneruskan ya gaib. Alam dunia ditempati oleh kita, alam gaib ditempati oleh jin, setan, dan para danyang, para leluhur, dan lain sebagainya yang hidup di alam gaib. Maka dari itu kita hidup berdampingan ya. Semua itu ciptaan Tuhan, semua itu ciptaan Allah. Oke, pemirsa sahabat channel, bagaimana kalau kita untuk mundur saja, Mbah Teguh? Ya, lebih baik kayak gitu Mas. Jadi kita siang sudah di sini, malam pun ternyata auranya lebih dahsyat lagi. Dan seperti apa kata Mbah Teguh, jangan kita melawan arus ya, karena sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi. Oke, bersama saya Pandu Wulung dan Mbah Teguh dan Joko Lono mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. lupa teman-teman subscribe tombol channelnya Mbah Teguh, subscribe tombol channelnya Ki Joko Lono, dan jangan lupa subscribe tombol channel saya, like, komentar. Untuk mendapatkan video terbaru tentunya tekan lonceng untuk selalu bisa mengikuti perjalanan malam bersama Pandu Wulung, bersama Mbah Teguh dan Ki Joko Lono. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.